Di sebuah kerajaan hijau yang selalu bermandikan cahaya matahari, hiduplah seorang putri bernama Putri Amira. Tidak seperti putri raja pada umumnya yang gemar berpesta atau memamerkan gaun indahnya di balkon istana, Amira adalah sosok yang sangat tertutup. Rakyat mengenalnya dengan sebutan, Putri Malu. Bukan karena ia tidak cantik parasnya selembut warna merah muda bunga perdu, namun karena ia memiliki keajaiban sekaligus kutukan yang unik. Setiap kali ada orang asing yang menatap matanya atau mencoba menyentuh tangannya, Amira merasa dunianya mengecil. Secara refleks, ia akan menunduk, melipat kedua tangannya di depan dada, dan seolah-olah ingin menghilang dari pandangan. Amira hanya merasa bebas saat berada di taman rahasia di belakang istana. Di sana, ia berteman dengan tanaman-tanaman yang memiliki sifat serupa dengannya. "Kalian mengerti aku, bukan?" bisiknya suatu sore pada hamparan tanaman mimosa pudica yang tumbuh liar di kaki kursinya. Saat jemari Amira menyentuh daun-daun kecil itu, mereka menguncup seketika persis seperti perasaan hati sang putri saat berada di keramaian. Sebuah pengumuman besar, ketenangan Amira terusik ketika sang raja, ayahnya, mengumumkan sebuah sayembara besar. Barang siapa yang bisa membuat Putri Amira berdiri tegak di tengah alun-alun tanpa menundukkan kepala karena malu, maka ia akan diberikan separuh kekayaan kerajaan. Amira gemetar mendengar kabar itu. Ia tidak menginginkan emas atau permata. Ia hanya ingin tetap bersembunyi di balik tirai sutranya. Namun, ia tidak tahu bahwa di luar gerbang istana, seorang pengembara muda dengan tas penuh benih tanaman baru saja tiba, membawa kunci yang mungkin bisa membuka kuncup hati sang putri. Tentu, mari kita lihat siapa yang berani menantang rasa malu sang putri. Ini adalah kelanjutan kisahnya. Berbondong-bondong pangeran dari negeri seberang datang membawa hadiah mewah. Ada yang membawa cermin ajaib yang hanya menampilkan kecantikan, ada pula yang membawa kain sutra paling halus di dunia agar sang putri bisa bersembunyi di baliknya. Namun, semakin banyak hadiah yang datang, Putri Amira justru semakin merasa terpojok dan layu. Di tengah hiruk-pikuk itu, muncullah seorang pemuda bernama Elias. Ia bukan pangeran, melainkan seorang pengembara yang kulitnya terbakar matahari dan pakaiannya hanya berbahan rami sederhana. Di tangannya, ia tidak membawa peti emas, melainkan sebuah pot tanah liat kecil. Saat tiba giliran Elias menghadap di taman istana, ia tidak langsung menyapa sang putri. Ia tidak memuji kecantikannya atau memintanya mendongak. Elias justru berlutut di depan hamparan rumput Putri Malu yang tumbuh di dekat kaki Amira. Ia mulai bersenandung rendah, sebuah nada yang terdengar seperti suara angin yang melewati celah perbukitan. "Setiap kelopak punya waktu untuk menutup, dan setiap hati punya hak untuk merasa aman," gumam Elias pelan, hampir seperti berbisik pada tanah. Putri Amira, yang sejak tadi menunduk dan melipat tangannya erat-erat, merasa heran. Biasanya orang-orang akan berteriak, "Tegakkan kepalamu, putri," atau "Jangan malu," tapi pemuda ini justru menghargai diamnya. Pelan-pelan, Amira membuka sedikit celah di antara jemarinya untuk mengintip. Ia melihat Elias sedang menaburkan serbuk kemasan ke atas tanaman Putri Malu yang sedang menguncup. Ajaibnya, tanaman itu tidak terbuka secara paksa, melainkan tampak nyaman dalam kuncupnya, seolah-olah mereka sedang tidur dengan nyenyak, bukan ketakutan. Elias menoleh sedikit, namun ia tetap menjaga pandangannya ke arah tanaman, bukan langsung ke mata Amira, agar sang putri tidak merasa terancam. "Tuan Putri," ucapnya tenang. "Tahukah kau bahwa bunga yang paling indah bukan bunga yang selalu mekar di bawah terik matahari, melainkan bunga yang tahu kapan harus melindungi dirinya sendiri agar tidak hancur oleh badai." Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Putri Amira tidak merasa ingin melarikan diri. Ia merasa dipahami. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Putri Amira. Raja, yang melihat putrinya tidak lagi lari ketakutan saat Elias datang, mengizinkan pemuda itu tinggal di taman istana untuk sementara waktu. Elias tidak pernah memaksa Amira untuk bicara. Ia justru sibuk dengan pot-pot tanah liatnya, menanam berbagai jenis tumbuhan dari seluruh penjuru dunia. Suatu pagi, Elias meletakkan sebuah pot kosong di depan Amira. Di dalamnya hanya ada segunduk tanah hitam yang lembab. "Ini adalah benih bunga cahaya bulan," kata Elias tanpa menatap Amira secara langsung. "Ia hanya mekar saat malam paling gelap, ketika tidak ada mata yang memperhatikannya. Ia pemalu, persis sepertimu. Tapi kecantikannya, ia menerangi seluruh hutan." Amira akhirnya memberanikan diri untuk mengeluarkan suara.
Suaranya kecil dan agak parau karena jarang digunakan. Apakah ia tidak kesepian jika mekar sendirian? Elias tersenyum tipis. Ia mekar untuk dirinya sendiri, Putri. Bukan untuk tepuk tangan orang lain. Dan terkadang, itu adalah keberanian yang paling besar. Selama seminggu, mereka hanya berkomunikasi lewat tanaman. Amira akan menyiram bibit yang ditanam Elias, dan Elias akan meninggalkan catatan kecil di balik daun-daun lebar tentang bagaimana cara merawat akar agar tetap kuat meski badai datang. Amira mulai belajar bahwa malu bukanlah sebuah cacat, melainkan bentuk pertahanan diri yang sangat peka. Ia mulai merasa bahwa ia tidak harus sembuh dari sifat pemalunya, melainkan belajar bagaimana cara merasa aman di balik sifat itu. Namun, ketenangan itu terusik. Di luar tembok istana, para pangeran yang gagal memenangkan sayembara mulai merasa iri. Mereka tidak terima seorang pengembara miskin bisa mendekati sang putri dengan begitu mudah. Pasti ada sihir hitam, bisik mereka di kedai-kedai kota. Dia mencuci otak sang putri dengan tanaman-tanaman aneh itu. Rencana jahat mulai disusun. Mereka ingin membuktikan bahwa Elias adalah seorang penipu, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menghancurkan satu-satunya tempat di mana Amira merasa aman, taman rahasia. Kabar burung tentang sihir tanaman Elias sampai ke telinga para penasihat raja yang kolot. Terhasut oleh rasa iri para pangeran yang gagal, mereka mendesak raja untuk menguji Elias di depan publik. Jika ia benar-benar hebat, biarkan dia membuat Putri Amira berjalan di tengah pasar tanpa menunduk. Jika gagal, usir pengembara itu selamanya. Seru salah satu pangeran dengan angkuh. Raja, yang merindukan putrinya tampil di depan rakyat, akhirnya luluh. Sebuah pesta besar disiapkan di alun-alun kota. Amira diminta hadir, berdiri di atas panggung tinggi di bawah terik matahari, posisi yang paling ia takuti di seluruh dunia. Malam sebelum pesta, Amira menangis di pojok taman. Elias, aku tidak bisa melakukannya. Aku akan membeku, aku akan melipat diriku seperti rumput itu lagi. Kau akan diusir karena aku. Elias berlutut, namun kali ini ia menatap mata Amira dengan lembut namun tegas. Ia memberikan sebuah kalung kecil dengan liontin kayu yang berisi benih bunga cahaya bulan. Putri, kau tidak perlu menjadi matahari yang menyilaukan semua orang. Jadilah dirimu sendiri. Jika dunia terlalu terang, ciptakan bayanganmu sendiri. Keesokan harinya, alun-alun penuh sesak. Suara teriakan rakyat dan musik yang berisik membuat jantung Amira berdegup kencang. Saat ia melangkah ke panggung, ribuan pasang mata menatapnya. Ia merasa ingin menciut, ingin menghilang ke dalam tanah. Para pangeran tertawa kecil, menunggu saat-saat Amira akan tertunduk malu dan Elias akan diseret keluar dari kerajaan. Namun, Amira teringat pesan Elias. Ia tidak mencoba melawan rasa malunya. Ia justru menerimanya. Ia menggenggam liontin kayu di lehernya, menutup matanya sejenak, dan membayangkan dirinya adalah sebatang pohon yang akarnya menghujam dalam ke bumi, sementara daun-daunnya menutup untuk melindungi inti jantungnya. Saat ia membuka mata, ia tidak melihat kerumunan sebagai ancaman. Ia melihat mereka sebagai tanaman-tanaman lain yang juga punya rasa takut masing-masing. Amira tidak mendongak dengan angkuh, tapi ia juga tidak menunduk dengan hancur. Ia berjalan dengan tenang, langkahnya stabil, dan wajahnya datar namun damai. Ia tetap malu, namun ia tidak lagi takut. Rakyat terdiam, bukan karena ia berubah menjadi putri yang periang, tapi karena mereka melihat kekuatan luar biasa dalam ketenangannya yang misterius. Ketenangan Putri Amira di atas panggung membuat para pangeran yang dengki kehilangan kata-kata. Rencana mereka untuk mempermalukan Elias gagal total. Rakyat tidak melihat seorang putri yang lemah, melainkan seorang pemimpin yang memiliki kedalaman jiwa seperti telaga yang tenang. Raja terpana melihat perubahan putrinya. Ia melangkah maju dan mengangkat tangan Amira. Elias, panggil raja dengan suara menggelegar. Kau telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh emas dan permata. Kau memberikan putriku keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Sesuai janjiku, separuh kekayaan kerajaan ini adalah milikmu, dan kau boleh menikahi Putri Amira. Suasana menjadi sunyi. Semua orang menunggu jawaban si pengembara. Namun, Elias hanya tersenyum tipis dan membungkuk hormat. Baginda yang mulia, ucap Elias tenang. Kekayaan adalah pupuk yang baik, tapi akar yang kuat tidak tumbuh di atas tumpukan emas. Saya hanya seorang penanam benih. Dan mengenai pernikahan, Elias melirik Amira, memberikan ruang bagi sang putri untuk berbicara.
Amira menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya, ia berbicara di depan umum tanpa gemetar. Ayah, cinta tidak bisa dihadiahkan seperti piala sayembara. Elias telah mengajariku bahwa aku berharga bukan karena aku berani tampil, tapi karena aku jujur pada diriku sendiri. Aku ingin belajar lebih banyak tentang dunia, bukan dari balik jendela istana, tapi dari tanah yang kita pijak. Amira tidak memilih untuk menjadi ratu yang duduk di singgasana emas. Ia meminta izin ayahnya untuk mengubah taman rahasianya menjadi sekolah alam bagi jiwa yang sunyi, sebuah tempat di mana anak-anak yang pemalu dan merasa berbeda bisa belajar tanpa rasa takut. Elias tetap berada di sana, bukan sebagai pangeran, melainkan sebagai penjaga taman. Mereka sering terlihat berjalan bersama di antara hamparan putri malu. Saat orang-orang lewat, tanaman itu tetap menguncup, namun Amira tidak lagi merasa sedih. Ia tahu, menguncup bukan berarti kalah, itu adalah cara alam berkata, aku sedang menjaga keajaibanku di dalam. Putri Amira tetaplah sang putri malu, namun kini ia adalah putri yang paling dicintai, karena ia membuktikan bahwa kelembutan bisa lebih kuat daripada pedang, dan diam bisa lebih bermakna daripada ribuan kata.